Halo Kacipers, kembali lagi bersama Gearbox Indonesia. Nah, di samping saya adalah mobil LSUV dari pabrikan Hyundai, atau lebih dikenalnya dengan Stargazer X. Namanya sama seperti LMPV-nya, tapi kalau yang LMPV-nya cuma Stargazer Prime dan tipe-tipenya, kalau ini Stargazer X, ini adalah versi LSUV-nya. Mesinnya sama, tenaganya sama, dan torsinya juga sama. Nah, kebetulan yang tipe LSUV ini atau Stargazer X ini dibekali dengan mesin 1500 cc dengan tenaga 115 PS dan torsinya 143,8 Nm. Apa aja perbedaannya? Secara desain sama seperti LMPV-nya. Secara desain sama, cuma beda tampilan-tampilan dari body kit dan lain sebagainya. Yang pertama, kita lihat dari tampilan depannya. Untuk tampilan depannya, ini sudah jelas beda dengan versi yang LMPV-nya atau misalkan Stargazer Prime. Nah, kalau Stargazer X, dia sudah tegas ya untuk grillnya. Terus dibalut dengan ada garis memanjang warna chrome, jadi dia lebih tegas dan lebih gede-gede. Nah, untuk tampilan depannya, jadi untuk grillnya lebih tegas. Lampu head unit, headlamp dan lampu DRL-nya dia sama juga seperti yang versi LMPV-nya. Jadi kita nggak bahas, kita bahas perbedaannya aja. Kita sisi sampingnya. Nah, perbedaan paling menonjol itu dari tampilan sampingnya dengan Stargazer Prime dan Stargazer X ini. Ini tampilannya lebih crossover. Ada upper fender yang lumayan gede dari di atas bannya. Terus untuk ringnya, untuk ring dari bannya dia ring 17. Jadi lumayan lebih gede. Nah, ini ada tampilan, terus ada body kit sampai ke bagian belakangnya. Nah, untuk suspensinya sendiri, dia untuk suspensi bagian depan adalah MacPherson strut, dan untuk suspensi bagian belakangnya adalah couple torsion beam axle. Jadi beda yang depan. Terus dia sudah depan belakang sudah pakai disc brake atau cakram. Jadi lumayan lah. Ini udah smart entry semuanya. Kita ke bagian, oh iya, terus perbedaannya lagi, kalau untuk yang versi Stargazer X dia sudah ada roof railnya. Kalau yang Prime kayaknya belum ada. Nah, untuk tampilan belakangnya ada sedikit perbedaan. Mungkin yang jelas ini ada emblem Stargazer X-nya, terus juga warnanya black piano. Terus dia sudah ada bumper paling bawahnya atau rear undergarnish-nya dia black dove. Lampu hampir kelampuan juga sama. Ini juga sudah ada spoilernya. Nah, menarik. Yang paling menarik ini dia kelebihan dari Stargazer X dibanding brand-brand lainnya. Kita bahas dari sisi kabinnya. Nah, kebetulan untuk membahas bagian interiornya kita akan ditemani oleh konsultan marketing ya dari Hyundai biasanya dari Hyundai Sipruk. Kebetulan ini yang pusatnya ya, Mbak? Betul, head office. Kenalan dulu kita. Mbak Viana, apa kabar? Baik. Nah, Gimana? saya minta tolong dibantu untuk membahas bagian terpenting dari mobil Stargazer X ini, yaitu bagian interiornya. Karena kan orang nyaman atau enggaknya dalam perjalanan jauh apalagi ya. Betul. Dari interiornya. Kita bahas aja langsung. Sebelum kita juga nanti akan bahas program-program yang ada di mobil Stargazer X ini. Siap. Oke. Nah, untuk tampilan interiornya ada perbedaan kan nih, Mbak? Dari Stargazer X sama Stargazer Prime yang biasa, yang LSUV dan LMPV. Beda ya? Ada perbedaan nggak? Kalau untuk interiornya Hampir semuanya sama ya? ya. Sama ya? Nah, hampir semua tampilannya sama ya. Untuk AC sudah digital semuanya. Ini masih single zone, jadi pengaturan AC dia sudah nggak apa-apa. Pengaturan AC sudah digital semua.
Nah, untuk head unitnya dia sudah touchscreen, terus juga lebarnya udah 12,3 inci. Jadi lumayan lebar. Untuk MID-nya juga sudah pengaturannya semua sudah digital, udah engine startup. Yang lebih menarik adalah itu untuk premium sound-nya. Dia sudah memakai Bose. Dan ini juga Stargazer X itu udah ada pilihan ya untuk kursinya ya. Ada yang untuk 6 penumpang atau 7 penumpang atau captain seat dan non captain seat. Ini Mbak, saya pengen nanya hal yang spesial. Mungkin orang sudah banyak tahu, tapi kegunaannya secara detail tidak tahu. Yaitu ada fitur BlueLink dan fitur SOS. Betul sekali. Semua orang taunya BlueLink ini, tapi Iya. detailnya kagak tahu ya Iya, kan iya. biasanya pada prakteknya. Betul. Tolong jelasin fitur BlueLink dan SOS ini yang tidak dimiliki oleh mobil lain. Nah, Siap. Kita mulai dari SOS dulu ya. Oke, siap. Apa sih SOS itu? Jadi SOS itu adalah fitur yang membantu kita dalam keadaan emergensi. Jadi ketika dalam keadaan emergensi, kita butuh bantuan cepat kan ya. Kalau namanya emergensi, kita bisa langsung tekan tombol SOS yang ada di sini. Nanti customer service emergency akan menghubungi kita. Gitu. Nah, kalau kita bicara BlueLink, pasti ada kondisi emergensi yang kita mungkin sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana nih gitu kan? Tenang aja, dengan adanya BlueLink ini yang terhubung dengan handphone kita juga, itu sudah bisa terdeteksi apabila airbag kita aktif, itu sudah bisa terdeteksi keberadaan mobilnya ada di mana. Gitu. Jadi nanti pihak emergency juga akan bisa menemukan kendaraan kita langsung yang ada mengalami tindakan kecelakaan. gitu ya. Betul sekali. Langsung ada tindakan. Nah, SOS kan itu hal yang sifatnya darurat ya. Betul. Nanti kalau misalkan kita pencet SOS itu nanti akan terkoneksi sama pihak mana aja, Mbak? Oleh pihak emergensinya, Emergensi pastinya. misalkan ambulan Iya, gitu ya. Nah, betul. terus misalkan ada kejahatan itu terkoneksi juga dengan kepolisian Iya, ya, jadi kalau nggak salah. Iya, jadi nanti kita terkoneksi dengan emergensi, tergantung kebutuhannya apa, nanti akan dihubungkan dengan pihak terkait seperti itu. Nah, kalau bicara BlueLink sebenarnya ini banyak banget nih fiturnya BlueLink-nya. Tadi kan ketika airbag mengembang itu sudah langsung ada notif bahwa ini kendaraan sedang ada kecelakaan gitu kan. Terus juga lupa lagi ntar ya. Terus juga dari segi keamanan ini itu sudah bisa memberikan notifikasi ketika mobil kita dicuri. Gitu. Jadi ada notifikasi ketika mobil kita dicuri. Kita bisa lihat juga posisi mobil kita sedang di mana dan kita bisa mematikan mesinnya juga. Gitu. Jadi ketika mobil itu berhenti digunakan pencuri, kita matiin itu nggak bisa nyala lagi. Siap. Ini berarti the real fitur keselamatan yang anti maling. Betul, itu kan dari keamanan. Kenyamanannya juga ada. Iya. Kenyamanannya dari dari BlueLink, dari handphone, kita bisa menyalakan mobil, mengunci mobil. Walaupun kita di luar kota ya. Betul, kita bisa mengunci mobil, menyalakan AC misal. Jakarta panas ya. Kita mau nyalakan mobil, mau mendinginkan AC dulu dari rumah, itu bisa. Kita nyalakan dulu lewat handphone. Terus biasanya nih, terutama saya ya, kadang di parkiran, saya parkir di mana ya? Kalau mobil-mobil yang aplikasinya nggak lengkap kan, kita foto berapa. Biasanya kalau parkir di mall gitu ya. Gitu. Ini kita bisa temukan lewat aplikasi. Di mana posisi mobil kita gitu. Terus kita suka valet di mall, kita kan khawatir ya kita nggak kenal orangnya, gunainnya gimana, kita bisa lock untuk tidak bisa otak-atik tombol-tombol yang ada di sini. Kita bisa atur kecepatannya dia dan kita bisa lihat juga, takutnya dibawa jalan-jalan. Betul, muter-muter dia. Iya. Luar biasa ya, sebenarnya fitur BlueLink itu lengkap banget ya buat keamanan ya, buat keamanan mobil, buat keamanan kita ya, pengendaranya juga. Betul sekali. Luar biasa. Nah, terus untuk fiturnya juga dia sudah dilengkapi dengan fitur Hyundai Smart Sense ya. Betul. Atau lebih terkenal apa ya? ADAS kali ya? ADAS, itu juga lengkap banget. Untuk ADAS-nya itu kita ada namanya lane keeping assist. Lane keeping assist, cruise controlnya ada, terus anti nabrak, terus kalau mundur juga nanti ada kamera belakang, rem otomatis kalau ada objek seperti itu.
Airbagnya ada 6. Betul. Luar biasa. Terima kasih saudara kameramen. Nah itu Mbak, mobil sudah selengkap itu. Kelebihannya tadi saya sih lebih menyoroti kelebihan Blueling itu ternyata enggak sesederhana itu gitu. Jadi hal-hal informasi yang sepele mungkin menurut pengendara, tapi itu sangat berdampak besar gitu. Betul, betul. Sudah ada ini, terus ada fitur keamanan pribadi, terus fitur keamanan di mobilnya juga udah ada. Nah mobil ini kalau teman-teman mau dapatin dibanderol dengan harga berapa? 346.400. 346.400 ya. Untuk Stargazer X itu ada berapa tipe, Mbak? Apa cuma satu doang? Ini untuk ini. Stargazer X. Stargazer X ada 2 tipe ya. Ada 2 tipe. Ini tipe tertingginya di Prime di 346.400. Yang tipe trim bawahnya? Nggak ingat. Namanya? Oh, namanya. Namanya aja. Untuk trim bawahnya yang style ya. Berarti Stargazer X itu ada 2, yang Prime dan Style yang. Betul. Nah, untuk program paket kreditnya, Mbak. Paket kredit ya, paket kredit untuk DP 30% ya. Boleh. 30%. Itu DP-nya sekitar 130 jutaan. 130? Tenor 5 tahunnya angsurannya di 5 juta aja. 5 juta? 5 jutaan sekian. Murah loh? Ya, oke. Fiturnya lengkap loh, ini lengkap banget. Bisa hubungi ke ya Mbak. 0812 Masa ke saya? 552. Oke, nah itu untuk after sales-nya sendiri apa aja yang didapat dari Stargazer X untuk after sales-nya? Untuk garansinya 31 atau 100.000 kilometer. Untuk spare part dan maintenance-nya 31 atau 60.000 kilometer. Untuk oli dan lain sebagainya? Free? Ya, itu free, betul. Oke. Udah free ya. Oke. Itu aja kali ya. Resale value? Resale value-nya? Jadi kita ada program namanya Hyundai Jamin. Itu kita bisa ada pergantian biaya medis, kemudian penggantian ban. Kalau ada kecelakaan, kemudian ada penggantian unit baru, kalau ada kerusakan 50%, dan juga ada pelunasan angsuran apabila kita menggunakan Hyundai Finance. Oke. Gitu. Sudah lengkap, jadi teman-teman mungkin yang tadinya masih lirik-lirik Stargazer X, mudah-mudahan informasinya sudah lengkap, jadi yakin untuk membeli. Apalagi membelinya sama Mbak Viana. Alamatnya di mana, Mbak? Alamat showroomnya? Di Jalan Tengkunya Arif nomor 14, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Malah terkenalnya dengan Simpruknya ya? Nggak mungkin orang nggak tahu Simpruk. Iya, ya. tapi pada familiar untuk bahasa Simpruk. Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Viana. Sama-sama Mas. Thank you for watching Sobat Gearbox. Bye-bye.